Ah, nih tuh. Pasti ada ini kan tuh baret tuh. Oh iya, fuck. Nah, ini juga nih. Masih halus-halus, cuman kena sudah. Iya. Gofar Hilman Sokim balik lagi di Otomotif. Sekarang gue berada di Rotary Bintaro bersama Ferry Jansen in the sky. Gila nih. Gimana nih, Om? Gua nih. Ya, asik gusut. Oke. Tapi sebelum kita ngomongin ini, kemarin kita sempat bawa Prado. Ya. Masalah aneh tuh, Om. Apa tuh? Sirkulasi udara masuk yang itu dari luar ke dalam. Udah. Itu kadang-kadang tuh nyala-nyala padahal udah gue tutup tuh. Terus Oke. kemarin tuh biasanya kalau AC yang tombol on-nya itu kalau kita pencet kan dingin. Kalau kita nggak pencet kan Mati. mati. Oh. Nah, dia kadang mati, kadang enggak, kadang mati, kadang enggak. Kita lihat-lihat kemarin kenapa tuh ya? Jadinya ya, sampai sekarang nggak kenapa-napa tuh. Udah aman. Iya. Kemarin sempat kita benerin apa ya? Ntar gue mesti tanya orang gue dulu. Ini kayaknya Iya, iya. udah sekitar 1-2 bulan yang lalu Iya, kan? iya. Akhirnya kemarin dibersihin motor servonya sama bagian saklarnya. Habis itu tuntas kan? Iya tuh. Enaknya kalau sama Ferry, kalau misalnya nggak perlu ganti udah. Iya. Iya. Bersihin doang udah. Nggak ada yang ganti kok. Itu tuh cuma Iya. pembersihan saklarnya doang deh itu. Tapi make sure-nya ntar gue tanya sama Iya, orang gue ya. iya. Karena ini udah 2 bulan yang lalu. Iya, jadi Itu lupa lo. 2 bulan yang lalu juga gue lagi ada di Indo kan. Kita Lu lagi telepon. di Cina ya? Iya. Tapi yang penting Prado gue nggak apa-apa ya, Bandara. Udah, yang penting udah beres ya. Aman sejahtera. Aman. Tombol aset tuh yang on-nya tuh kadang-kadang kan dulu ya suka mati suka enggak. Sekarang nyala terus adem mulu. Ya, Wih, siap, mantap. Rotary Bintaro. Nah, si Arfi Gen 2 gua. Kalau nyala AC-nya bunyi krok. Oke. Itu apaan tuh ya? Tadi udah dicek. Jadi begitu kita gas kenceng RPM 2000, khususnya makin gas makin kenceng, dimatiin tombol AC, hilang suaranya. Yeah. Tapi begitu sambil digas kita nyalain AC, krrrr, gitu ya. Yeah. Problemnya di kompresor, Om. Kompresor ya? Kompresor ini juga nanti bisa kita akalin juga. Nanti Oke. dibuka, dia Ah. punya kompresornya, itu ada magnet clutch yang kita buka. Di kompresor itu ada kepalanya namanya cylinder head. Cylinder head itu di ujung cylinder head itu ada bearingnya dia. Dia nama bearingnya itu tipenya 6001. Nanti tinggal diganti bearingnya, insya Allah aman. Tinggal ganti bearing doang? Ganti bearing Nggak doang. perlu ganti segulungan? Gak usah, jangan, mahal. Gua demen nih. Karena kalau bearing itu cuma ratusan ribu, bahkan nggak sampai 200.000. Iya. Kalau kompresor itu kayaknya sekarang mau 5 jutaan deh. Gitu. Biasanya kan ganti kompresor Jangan, biar jangan. udah gitu kan. Nggak usah. Ini kita cek dulu berarti kompresor ya, kita buka ya. Nanti kita buka Nah, dulu. secara suhu aman nggak Om? Kelihatannya tekanan freon ini agak sedikit kurang karena kita bisa lihat dari tanda di sini nih. Ini adalah pipa low press yang dia kembali dari evaporator menuju ke kompresor balik. Ini pipa ini seharusnya tuh dinginnya tuh sampai berembun. Oh. Ini dingin Tapi nggak berembun. tapi nggak berembun. Jadi di dalam sih masih cukup dingin. Mungkin belum ada keluhan. Tapi seharusnya kalau ininya sampai dingin banget, sampai berembun, lu di dalam itu pasti lebih dingin lagi. Berarti kita bikin ambil berembun nih. Pasti harus. Nanti kita akan cek ini peran kurang ini apakah karena faktor ini mobil baru dibawa ke bengkel ya? Iya, baru dicat lama kan. Oh. Iya. Entah kemarin ada pengurangan freon atau apa gue nggak ngerti. Ya, kalau pada dasarnya sih freon itu nggak bisa habis kalau nggak sengaja dibuang ya. Iya. Karena dia cara kerja freon kan bersirkulasi. Nah kalau misalkan kemarin dari bengkel, kadang-kadang tuh kita nggak tahu nih apakah freon ini kemarin ada kebutuhan dibuang atau dikurangin atau gimana untuk buka sesuatu atau memang dia berkurang secara alami. Oke. Kalau dia berkurang secara alami, artinya ada kebocoran. Oke. Gitu loh. Tapi Oke. kalau dia dibuang dengan sengaja, ya nggak ada kebocoran. Karena kan memang disengaja dikurangin. Iya, Tapi yang iya, jelas, datang ke sini, tekanan ini, freonnya itu bukan yang penuh 100%, tapi freon yang ada di sini itu sekitar 80%-an gitu loh. Oh, ini siricinya berembun ya kalau kita lihat buka ya. Kalau misalnya yang bagus ya. Iya. Siricinya berembun. Ini Pipanya kalau- berembun tuh. Ini enggak, yang ini enggak. Ini kalau gua injek freon aja sedikit, ini pasti langsung berembun. Oke, berarti ntar kita injek ya. Ngetes injek sedikit aja, pasti langsung embun semua. Cuman maksudnya injek itu kan hanya untuk ngetes doang gitu Iya, loh. iya. Sekalian kita mesti make sure lagi yang dimana kita mau perbaiki kompresor, memang
freon ini kan memang harus kita kosongin. Iya. Nah, sekalian aja nanti kita servis, kita cekin ada kebocoran nggak sih gitu loh. Oke. Kalau nggak ada kebocoran ya udah. Siap. Ya wes, kita bongkar dulu nih. Berarti Iya. kompresornya kok ya. Sama belakang mana gak? Belakang kenapa? Di dengung kok pada saat jalan. Oh, kaki-kaki ya? Kita cek-cek bearing kagak rame-rame. Oke. Kita cek suspensi nggak kenapa-kenapa. Oke. Cuma dengung lagi jalan. Ya lagi jalan 60 70 80 gung Udah. kayak dari ban, tapi sebelumnya pakai ban yang nggak AT, yang nggak radial udah bunyi. Udah coba ganti ban juga masih bunyi? Iya. Iya, Atau nggak bunyi? justru masih halus dulu, sebelumnya udah bunyi. Oh. Bukan ban berarti. Oke. Iya. Makanya kita cek bearing nggak kenapa-napa ya. Coba nanti kita bantu cek ya. Kita Dicek bantu aja, cek dicek dulu. aja. Kita belum bisa menjawab ini apanya. iya. Cuman kalau di sini kan kita memang untuk handle itu cuman AC sama kaki-kaki. Iya. Kalau udah urusan sampai ke gardan, transmisi, beda, itu beda. udah beda. Udah beda. Udah beda beda ini deh, beda. Berarti tingkat. beda divisi, Beda beda divisi. divisi. Berarti kita cek yang divisinya Rotary Bintaro Iya, aja. iya, iya. Yang spesialis ya, Iya, ya. iya. Iya. Kurang. Harusnya berapa? Di bawah 8. Tuh dinginnya kurang ini. Hilux gua kemarin di ini bisa 4 sih tuh yang dibawa ke sini tuh dari awal 25 ya. Iya. Jadi 4 derajat. Yang Gila. kemarin itu Hilux itu problemnya apa ya? Kotor kalau nggak salah ya. Kacau tuh, dalamnya banyak cecek. Iya, iya, iya. Iya, terus kita ganti apa kemarin ya? Bersih-bersihin sama segala macam. Ada yang diganti kok nggak salah ya? Dryer ekspansi sih Iya, pasti. Iya. Itu pasti Kalau diganti untuk tuh. part-part lain yang gede kayaknya nggak ada deh. Cuma dibersihin doang ya? Mesti buka data sih lupa. Iya, udah lama. Ini dia seharusnya turun itu bisa sampai di angka 8 derajat Celcius. Kalau ini 19 derajat, artinya dinginnya kurang. Ini kalau ketemu siang terik matahari, Panas sih kok. nggak ngelawan. Iya, panas Tapi sih. kalau di malam hari mungkin lumayan adem-adem lah, nggak Iya. terasa gitu loh. Kalau lagi mendung-mendung kayak gini juga nggak terasa, rasanya dingin-dingin aja. 12,9. Dia harusnya cepet nih turunnya, nggak kayak gini, nggak 0,1. Dia kalau bener normal gitu ya, dari 19 derajat, dia turun ke 18,6, 18,2, 17,6, 17. Kok lagi 19? Iya makanya. Udah kita bikin sampai 4 derajat. Di bawah 8 lah. Di bawah 8. Iya, biar syahdu. Gue janji di bawah 8. Gas ya? Iya. Let's go. Oh jadi yang bengkel yang ini khusus AC, Kaki-kaki. kaki. Tapi nanti gue mau mau rombak lagi, gue mau bikin ada AC juga sini. Oh, oke. Yang AC yang sono, yang Iya, awal ya? Iya. Ini OG-nya di sini nih kan, awal ya kan? Iya, kemarin ya mobil lu juga diberesin di sini Di juga. situ? Situ juga. Rotary Bintaro awal berarti di sini kok ya? Iya, ini yang pertama. Udah. Ini cabang pertama start tahun 2000. 2000. Yang di situ cabang ke-9 startnya 2023. Berarti sini udah 25 tahun nih. 25 tahun. Gokil. Gokil. Dulu dari bokap gua. Boleh dibilang deh bokap, tapi bokap tuh pegang tuh cuman kurang lebih nggak sampai 6 bulan. Oh gitu, langsung Habis lu itu- gitu? Iya. Sebetulnya juga dari awal gua, cuman pada saat itu gua lagi kecelakaan parah. Gua Oh. kecelakaan parah dan baru bisa ke sini tuh kurang lebih sekitar 3 bulan kemudian gitu loh, setelah dibuka dengan pakai tongkat dong. Oh iya? Ya bisa dibilang lu juga sih dari awal ya? Iya, gue kecelakaan parah banget. 6 bulan baru bisa jalan. Motor? 6 bulan bed rest gue. Motor? Motor. Aduh. Mobil Om Gofar mau dibikin di bawah 8 derajat. Dan nggak Kompresor berisik. harus dibikin adem. Au, mantap. Coba dicek dia punya bearing 6001 di kompresornya. Syahdu pokoknya. Tuh bunyinya tuh, ya clear ya. Grok, 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 grok. Kalau mau tahu kompresornya bunyi atau enggak tuh gampangnya tuh kita RPM tinggi aja, RPM tinggi matiin tombol AC, lihat dia bunyinya. Harusnya pada saat kalau kita gas matiin dan hidupin AC, dia harusnya selisihnya suara itu cuma sedikit. Kalau ini kan suaranya selisihnya jauh banget. Iya, iya. Begitu kita gas, iya. matiin AC adem langsung. Begitu nyalain AC lagi, nyong, nah itu kompresor. Ciri-ciri kompresor gitu bunyi. Ini kalau didiemin, kompresor jebol nih nanti. Nah itu tuh, jebol mau nggak mau ganti ban. Ganti baru. Dan kalau kompresornya jebol, nggak cukup untuk ganti kompresor doang. Tapi dia sampai ke kondensor, kondensor lu mesti ganti. Terus sistem AC yang lain lu mesti bersihin.
Terus dia punya dryer, dia ada saringannya sama expansive valve itu juga mesti Diganti ganti. juga? Kenapa? Karena gini, kalau kompresor dia jebol, di dalam kompresor itu dia tuh komponen di dalamnya tuh dia terjadi gesekan. Sehingga gesekan logam ketemu logam, dia ketika dia bergesekan dia akan menimbulkan kayak ampas-ampas, Oke, ampas-ampas residu drum. gitu ya? Ya. Jadi sama kayak kita ada besi deh, kita potong atau Ya, kayu kita ya. potong itu kan ada Serpihannya. serpihannya. Ya. Nah, serpihannya itu dia akan Masuk ke kemana-mana. dalam sistem AC, dia akan dia ajak puter-puter. Oh. Nah, sedangkan si kondensor ini dia punya lobangnya itu dia kayak radiator gitu loh. Iya. Begitu lu buka di dalamnya itu pipa setipis begini, di dalamnya itu bagi lobang kecil-kecil kayak radiator. Cuman kondensor AC dia jauh lebih halus lagi. Jadi dia in-nya setengah in, lubang in-nya setengah in segede gini, out-nya 3/8 kayak pulpen, Ya. Masih lumayan gede kan, tapi diolah di tengah-tengahnya itu dia lubang sekecil lubang-lubang jarum. Nah makanya begitu dia kompresor jebol, kotorannya itu dia masuk ke dalam kondensor, lu mau keluarin dia punya kotorannya itu agak sulit. Mau nggak mau ganti. Harus ganti, karena kalau lu gak ganti, misalkan dia udah sampai jebol kompresornya, Ya. dia punya serpihannya itu udah masuk ke komponenan, kita cuma ganti kompresornya doang, setelah itu kita isi freon, nanti akan jebol lagi. Karena kenapa? Karena kotoran serpihannya itu dia akan berputar masuk lagi ke dalam kompresor yang baru. Iya, iya. Kompresor yang baru Jadi percuma. akan masuk benda asing Ya. dan dia bergesekan. Jadi logikanya gini deh, misalkan ini di dalam isi oli ini, di dalam kita ambil serbukan-serbukan besi, kita taruh ini di dalam set, kita tutup, nyalain aja mesinnya. Mesin pasti hancur, Oh, berantakan udah. pasti berantakan. Gear-gearnya udah rontok semua. Nah, sama aja kayak di AC juga, dia ada serpihan-serpihan dari komponen yang lain, kompresor baru kita pasang, dia akan putar lagi masuk ke dalam kompresor AC, ya kompresor AC hancur, kegiling lagi gitu loh. Iya. Kok ciri-ciri kompresor mau rusak gimana? Bunyi kayak gini. Kayak gua? Kayak gini. Ini udah ciri-ciri mau rusak nih? Iya. Oke. Jadi kompresor itu tuh rusak itu ada berbagai macam sih ya. Satu, dia karena bunyi. Kedua, kalau ada kompresor-kompresor tertentu, misalkan kayak mobil-mobil baru, misalkan kayak Alphard gitu ya, dia tuh kompresornya itu sekarang tuh dia ada sensor solenoidnya. Yeah. Nah, kalau sensor solenoidnya kalau ciri-ciri mau rusak, dia AC tuh kadang panas, kadang dingin. Karena sistem Alphard, Mercy kayak gitu-gitu, dia udah nggak pakai magnetic clutch, dia tuh udah pakai Solenoid. sensor solenoid. Jadi biasanya tuh untuk mobil-mobil yang udah ada sensor solenoid, sensornya itu tuh ada usianya. Usianya itu kira-kira mungkin sekitar 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun gitu ya. Dia mulai ciri-cirinya tuh AC kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati Kadang-kadang gitu loh. iya. Nah itu dari sensor solenoidnya sih. Oke. Berarti kalau udah bunyi kayak gua krok-krok di RPM tertentu AC-nya itu udah tanda-tanda mau rusak. Bawa kemari sebelum rusak total daripada ganti semua lu. Betul. Nah, dicek aja udah. Betul. Iya. Ya kayak gini misalkan, ini bener nih prediksi kita misalkan dari bearingnya doang nih. Kalau kita ganti bearing mungkin ya beberapa ratus ribu. Tapi begitu ini terlambat, biayanya bisa jadi hampir 10 juta. Ya kan, ganti kompresornya udah 5 jutaan. Belum ganti kondensornya, belum embel-embel dan lain-lainnya gitu. Iya ceban. Ceban udah. Pilihannya lu lebih cepat 200 ribu, kalau cepat 200 ribu, Iya. terlambat sedikit 10 juta gitu loh. Nih, inilah pentingnya kuping kita tuh peka akan Betul. desibel-desibel Benar, frekuensi tertentu dalam mobil. Contoh kayak ngak-ngok, apaan nih? Kuk, apaan nih? iya. Jangan dianggap enteng. Iya, benar. Nah, Benar. itu tuh, bawa aja udah. Benar. Iya. Jadi kita lihat Ya. kompresornya dulu. Ini Ya. alat apa nih kok? Ini alat untuk flushing. Jadi di sini tuh kita bisa maintenance AC. Misalnya kita mau ada pergantian oli kompresor di dalam sistem. Kita kalau zaman dulu kan kita mesti bongkar semua komponennya, Iya. buang olinya. Iya. Beda kayak engine. Kalau engine tuh di bawah tuh ada katup. buat Iya. buang oli kan. Iya. Kalau di AC itu nggak ada. Lah, jadi gimana? Ya makanya kita mesti pakai mesin. Nah ini mesin untuk kita bisa sedot dia punya oli kotor dan kita ganti dengan oli baru. Sistem AC bisa kita flushing pakai mesin tanpa kita bongkar gitu loh. Iya. Oh, ini ntar ada selang-selang ini. Ada. Ini apa nih kok? Ini untuk tab Oh buat iya, stylus. stylus ya. Ini juga dia ada printnya, dia ada printernya juga. Jadi nanti dari canggih. hasil pengisian kita berapa, hasil reportingnya itu dia bisa kasih report gitu Ini loh. mahal nih, alat gini kok, mahal mainnya. Kurang lebih sekitar 60-70-an lah, 70 jutaan. Wah, ini wajib ada nih. Buat bengkel AC wajib ada Iya. nih. Oh, nyambung ke situ. Ya nyambungnya ke sana. Satu lagi. Sama. Dia ada dua kan, ada low ada high. Oh. Ntar masuknya ke sini. Ini buat nyedot oli kotor. Dia bisa nyedot oli kotor, bisa nyedot freon, bisa flushing. Jadi Canggih multifungsi dia. Canggih juga. Nah, ini apa nih? Oli. Sisanya Ini oli kotor, ini oli bersih.
Oh, ini oli kotornya. Ini kan old oil, new oil. Oh iya. Ini oli kotornya, oli yang baru. Ini apa nih kok? Ini untuk pada saat kita lagi flashing ke sana, kita bisa lihat dia punya freonnya tuh Oh, jalannya seperti apa. jalannya. Dia kotor atau enggaknya juga kelihatan dari sini. Oh iya. Ya kan kalau freonnya itu kan dia bentuknya itu kan gas. Terkadang dia bisa jadi liquid. Nah, di sini nanti bisa kelihatan pada saat jalan. Seperti yang tadi gue bilang, ini adalah OG-nya Rotary Bintaro nih. OG pertama kali, 25 tahun nih, bengkel ada, gila. Sekarang berapa cabang? 10 cabang. Goks. Ngaturnya gimana tuh, ribet gak? Awal-awal iya, karena kita tuh sebenarnya pengembangannya itu boleh dikatakan itu agak terlambat, Om. Iya. Kita tuh baru start pengembangannya itu tahun 2014. Oke, Baru berarti udah- kepikiran kayak kepikiran nih. gue harus lakukan pengembangan nih. Iya. Pada saat itu gue nggak ngerti sih Om, jujur aja gue nggak ngerti gimana cara ngembangin bisnis. Sampai akhirnya gue ketemu satu orang yang membantu gue, itu konsultan. Iya. Dia bantu untuk bikin manajemen. Oke. Nah, dia bantu manajemen dari karyawan 2014 itu karyawan kita kurang lebih sekitar 10 orang. Begitu nih si konsultan masuk jadi 35 orang. Hanya dalam 1 tahun. Omsetnya naiknya berapa persen? Berapa persen? 10% Om. Tapi gaji karyawan naik 3,5 kali lipat. Wah, berdarah-berdarah juga tuh. Berdarah-darah. Karena gue coba inspirasinya kepikiran tuh waktu itu coba ngeliat Indomaret aja sih. Indomaret itu kok bisa banyak cabang? Iya, kenapa gua enggak? Tanpa ownernya ada, Iya. kenapa gue nggak bisa gitu Iya, loh. iya. Nah waktu itu bokap gue bilang nggak bisa. Bisnis itu kadang Harus disatronin. harus disatronin, lu Iya. mesti jagain. Iya. Ini, kolot ini, Iya. karena cara kerja koko glodok lah. Iya. Sampai akhirnya gue bilang, kayaknya nggak kayak gitu deh. Coba kita lihat Indomaret, cabang gitu banyak. Ownernya nggak ada, tak bisa. Nah akhirnya gue cari cara, ketemulah konsultan. 2015 kita baru pakai konsultan. Kita mesti memberikan wewenang kepada orang yang tadinya seorang Ferry Jensen ini dipotong, Dibagi-bagi. badan gue dicacah-cacah, Bagi-bagi. dibagi-bagi. Ternyata kita mesti bagi tuh sampai ada belasan bagian. Orang gudang harus sendiri, orang bagian ngelas dulu masih gue yang pegang harus sendiri, Iya. kasir harus sendiri, admin harus sendiri, bagian marketing harus sendiri, sales harus sendiri, bagian purchasing harus sendiri, service advisor harus sendiri. Pokoknya semua yang dicacah semua gitu loh. Oh, lo benerin sistem ya berarti? Benerin sistem, perbaiki sistem. Akhirnya butuh waktu ya kurang lebih sekitar hampir 2 tahun lah. Oke. Hampir 2 tahun kita perbaiki, tapi di 2015 gue udah mulai masuk ranah yang namanya percobaan. Iya dong, celup kaki dong, mulai coba kita buka cabang. Oke. Lo mau tahu? Kita mulai buka cabang kedua, akhirnya berjalan. Tapi di situ masih banyak trial errornya. Karena di tahun 2016 kita buka lagi satu cabang baru. 2017 kita buka lagi cabang baru. Pokoknya setiap tahun buka cabang baru terus deh gitu. Sampai loh. sekarang 10? Sampai sekarang. Nah, dari 10 cabang bisa kekontrol semua tuh gimana ya? Lu akhirnya tuh menemukan formula apa ya? Gue buat belajar juga nih buat gue ya gak sharing-sharing di sini. Satu sih kita mesti kunci pakai SOP sih ya. Oke. Satu pakai SOP, kedua pakai sistem. Jadi sistem ini pakai sistem komputer, jadi mulai dari stok, semualah pokoknya invoice, Iya, pembelian, iya, penjualan, iya, semua iya. kita kontrol dari sistem. Nah, cuman pakai sistem juga Tetap ada miss-nya? pasti ada miss juga. Nah, kita akhirnya kita gonta-ganti sistem dari mulai awal 2014 kita masih konvensional banget, masih pakai Excel. Iya. 2015 kita udah pakai sistem sampai hari ini. Berarti 2015 sampai ke 2025 sekarang 10 tahun kita hampir ganti sistem tuh 3-4 kali juga loh. Oh gitu? Ini sekarang udah formula yang tepat nih sekarang? Saat ini kita lihat udah yang terbaik sih. Wih. Ini yang terbaik. 10 cabang paling baru cabang mana kok? Di Peak itu cabang ke-10. Berarti lu bukan Kang Bengkel lagi, entrepreneur sekarang ya? Kagak Ferry Johnson nih, mobil gue canggih sama dia. Tuh follow Instagramnya nih buat teman-teman yang suka permobilan duniawi, ya kan? Mobil Ferry Johnson. Iya.
Nah ini kemungkinan kompresor di dalamnya kena nih. Oke. Coba buka deh, dipretelin coba. Wih, Nah dia buset. kalau olinya udah hitam begini, itu artinya di dalam itu ada terjadi gesekan yang tadi gue bilang Iya, tuh. iya. Nah dia Nah, kalau udah ini. terjadi gesekan, dia kan akan menimbulkan ampas-ampas gram. Salah satunya bisa lihat dari dryernya mana. Nah lihat ada gram-gramnya nggak? Kelihatan nggak tuh? Ada serpian-serpian yang glossy-glossy ini nih. Iya. Nah yang glossy-glossy ini nih yang serpian besi-besi di dalam. Wah, sudah terjadi gram-graman di sini. Imitasi nih, imitasi nih. Mending biar aman ganti yang ori aja, Om. Iya, nih, Nanti, tuh lihat tuh. oh iya, Brandnya- Poka ya, Poka Green Tea. Poka Green Tea, temennya McKellen ini. Ganti aja dong. Iya, Saya penasaran nih, bongkar dulu ya. sip, bukan dulu ya. Ganti yang ori aja, Om. Ntar tinggal kita hitungin aja ya. Iya, siap. Ori tujuan kali ya? 78 kali ya, Pak? Apa ya? Ori tujuan kali ya? Enggak. Orinya kurang lebih sekitar 5-an. 5-an? Oh, boleh. 5-an, ntar gue cek dulu deh. Tadi kita udah ngomong, jangan sampai kita naik. Udah naik ini gram-gramannya. Ganti semua berarti sama kondensor berarti ya? Kondensor mesti terus begitu dryer yang tadi yang banyak gram itu pasti harus buang. Iya. Harus ganti. Sama ekspansi juga mesti ganti. Baru Ada ya? dibilangin. Aman ya? Ini pipanya nih. Iya. Dia nggak boleh hitam, dia harus bening. Udah benar. Berarti ganti flash lagi. Flash total. Ini kita mesti lepasin dulu semuanya sampai evaporator bagian dalam itu juga mesti kita lepas, mesti di flashing. Iya. Kalau kondensor itu nggak bisa diselamatkan. Kenapa? Karena dari kompresor dia tuh sirkulasi muternya itu ke kondensor dulu, ke dryer, baru ke ekspansi, baru ke evaporator. Nah dari evaporator dia melalui pipa ini dia baru kembali lagi ke kompresor. Sehingga kalau misalkan dia ada kotoran dari kompresor, dia pertama dia ke kondensor dulu yang paling banyak. Iya. Kalau ke evaporator justru paling ujung, paling sedikit dia. Nah, yang evaporator kita flashing nggak masalah. Yang kondensor enggak. Lebih aman kita ganti sih. Ya udah berarti kita inepin mobil. Ya. Si Arfi gua yang kita takutin tadi akhirnya kejadian juga. Emang dicek gram-gramnya naik. Baru tadi ditanya ya ciri-ciri Iya. ciri-ciri kompresor rusak. Iya. Paling bearingnya nih, kalau bearingnya bisa diganti paling nggak nyampe 200.000. Alhamdulillah. Asal kagak naik. Iya. Ya ternyata udah naik Iya. gram-gramannya. Iya. Ya udah, kita tinggal dulu. Ya, Gary siap, Johnson. siap. Thank you banget. Ya, besok. Nanti kita bikin konten lagi ketika sudah jadi. Terima kasih semuanya udah nonton Skuter episode kali ini. Kita lihat hasil seperti apa. Yang penting adem di bawah 8 derajat dan kagak bunyi lagi. Itu yang paling penting. Itu goal Baik. kita. Ya, goal kita. Baik semua. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Tuh. Lucu juga nih. Boleh juga buat gue nih kok. Apaan buat gua? Gunanya apaan? Lucu juga habisnya kayak futuristik gitu kayaknya. Bagus ya. Wah, ada rodanya dia. Wah, ceperin kok, bagus kok. Ngapain? Ngapain? Dia review lagi dia.